Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 5A min 9 Boyolali berjumpa kembali dengan Pak Guru hari ini, Jumat 7 Agustus 2020. Kita akan membahas tentang materi PKN, ya, tentang nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, silakan anak-anak mempersiapkan diri. Kalian buka buku tematik kalian halaman 52. Nah, di sana sudah diuraikan, ya, secara detail, tetapi Pak Guru hanya akan membantu dengan slide secara singkat. Baik anak. Ya, baik anak. Kalian lihat di buku kalian halaman 52, ya. Itu hanya contoh saja. Gambar apa anak? Ya, silakan diamati, ya. Saya kira kalian semuanya sudah paham, ya. Itu adalah para pemuka agama, ya. Pemuka-pemuka agama yang ada di negara kita. Karena negara kita itu ada beraneka ragam penganut agama yang berbeda, dan itu harus kita akui, ya, sebagai bentuk keragaman bangsa Indonesia, ya. Tentunya ada Islam, ya, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya, ada Buddha, ada Hindu, bahkan ada Konghucu juga. Maka ya kita terima saja, ya. Ini adalah bentuk keragaman agama yang ada di negara kita. Nah, gambar tersebut, ya, menunjukkan sikap menjaga kerukunan beragama. Jadi walaupun berbeda-beda agama, itu diharapkan tetap rukun, ya, tetap rukun. Rukun itu ya artinya tidak terjadi perselisihan, ya, tidak bertengkar, tidak saling menghina, tidak saling mengejek. Itu namanya rukun. Sehingga apa? Diharapkan walaupun berbeda tetap saling menghormati. Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ternyata setiap sila dalam Pancasila itu memiliki nilai luhur yang berbeda satu sama lainnya, ya. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu tentang ini, ya. Intinya sila pertama tentang keyakinan, ketakwaan, toleransi, kebebasan beribadah. Pokoknya dalam hal ibadah. Ini sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, tidak boleh diganggu. Maka kita harus perhatikan yang ketiga, toleransi. Toleransi itu membiarkan, ya. Silakan agama lain mau beribadah, kita jangan mengganggu, jangan menghalang-halangi. Kita pun ketika beribadah, ya, jangan sampai kita diganggu, jangan sampai kita dihalang-halangi. Sila kedua apa? Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini, ya, tentang pengakuan harkat dan martabat, ya. Jadi jangan merendahkan orang lain, ya. Nah, jadi tidak ada sistem kasta, ya. Jadi semuanya itu punya hak yang sama. Kasta itu tingkatan sosial, ya. Tidak ada yang harus paling tinggi, yang rendah, ya. Semuanya sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, ya, tidak sewenang-wenang, ya, tidak boleh berbuat sewenang-wenang pada orang lain. Ini adalah sikap baik yang sesuai dengan sila kedua. Pertama, sila kedua ini adalah ini, ya, nomor 2, ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Buktinya apa? Kita sering menggalang bantuan, menggalang dana, obat-obatan, ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ini adalah bentuk pengamalan sila kedua, terutama yaitu yang kedua, ya, menjunjung tinggi kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini lebih ke menempatkan persatuan dan kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara. Ini harus diutamakan. Cinta tanah air dan bangsa. Ya, mari kita cinta produk dalam negeri, ya, jangan lebih memilih produk-produk luar negeri, ya, makanan-makanan dalam negeri, ya, itu tentunya lebih kita sukai daripada makanan-makanan made in luar negeri, termasuk pakaian, ya, atau yang lainnya. Kemudian mengakui keragaman suku bangsa dan budaya, bahwa kita akui bahwa di negara kita itu banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda, maka harus kita akui, ya. Itu adalah merupakan sumber kekayaan nasional kita, ya, kekayaan nasional kita. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai luhur yang terkandung adalah lebih ini, ya, lebih ke musyawarah, kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, kemudian mengutamakan musyawarah dalam setiap keputusan. Jadi sudah biasa bangsa Indonesia itu kalau ada
permasalahan dibahas bersama supaya apa? Bisa mengambil suatu keputusan ya, yang diliputi semangat kekeluargaan. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak juga, ini adalah sikap baik dalam sila keempat ini. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai yang terkandung 1, 2, 3, 4, 5 di buku kalian sudah ada ya. Intinya mewujudkan keadilan dalam kehidupan ya, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, adil, suka memberi pertolongan ya, mengembangkan perbuatan terpuji ya, cinta kemajuan dan pembangunan bangsa. Maka termasuk sikap hemat, suka menabung, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah adalah merupakan sikap terpuji ya, yang sesuai dengan nilai kelima. Nah, sebaliknya ada perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini yang pertama, apa anak-anak? Di lingkungan sekolah, ini apa ini? Di buku kalian halaman 53 ya. Ini menunjukkan lebih memilih teman yang kaya saja. Kalau dengan teman miskin tidak mau bergaul, ini tidak boleh ya. Harusnya kita bermain ya, bermain, belajar ya bersama-sama, siapapun, baik ya miskin mau apapun dia kaya, baik miskin kaya ya, dia dari golongan apa ya kita ajak bersama-sama, jangan membeda-bedakan. Kemudian ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila ya. Di lingkungan rumah kalian, ini apa ini contoh itu ya? Malas ini ya, bermalas-malasan ya, tidak waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya belajar, dia tidak memperhatikan ya, dia tidak mau belajar, tidak mau ibadah, dia malah menghabiskan waktu untuk nonton TV, main game, dan ini lihat ya, kalau bermain dia berantakan ya, tidak dirapikan. Ini termasuk tidak sesuai dengan Pancasila ketika di rumah. Maka kalian jangan meniru seperti ini. Berikutnya di lingkungan masyarakat ya, banyak ya, diantaranya apa ini? Kalau gambar ini adalah bertengkar, kemudian melakukan kekerasan, tidak boleh ya, ini tidak boleh melakukan kekerasan, berkelahi ya, kemudian melakukan kegiatan yang membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Baik, sekian, terima kasih. Singkat saja, selanjutnya silahkan tunggu soal dari Pak Guru ya, nanti lewat Google Formulir, dan kalian bisa membaca dengan lebih jelas di halaman 52 dan 53. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.